Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Desa Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Ya. Kita ini sekarang akan keliling wisata Segending ya, sebuah wisata yang cukup diandalkan di Kabupaten Berau. Nah, ini di belakang ini sudah kita lihat daerah Segendingnya itu ya. Itu namanya hutan Segending. Ya. Hutan Segending ini sebuah areal yang berada di areal penggunaan lain atau APL. Nah, jadi aman ya. Jadi dia bukan KBK. Nanti kita akan bertanya kepada salah seorang pengelola yang ada di sini, seorang tokoh masyarakat yang saya anggap sangat memahami kondisi di sini. Nah, di seberangnya ini ada mangrove ya. Mangrove, dan terus terang ini menjadi salah satu lokasi penelitian disertasi saya. Nah, ini nanti kita ngobrol sama beliau untuk menceritakan apa, kenapa, bagaimana pengelolaan mangrove yang ada di sini. Di sini ada apa saja ya. Terus prospek kedepannya bagaimana ya. Pokoknya silahkan ikuti ulasan kita. Nah, ini langsung aja kita ngobrol sama beliau. Sambil ngobrol ada apa-apa ya, kalian aja Pak ya. Nah, coba di sini aja. Nah, cari ini view Bang. Ya, ada apa? Di sini aja. Ya, ini kita ngobrol. Ya. Pak Risno asalnya memang orang sini atau orang mana? Tidak, saya asalnya dari Sulawesi Utara. Gorontalo. Sudah berapa lama di? Wah, sudah cukup lama di sini. Oh gitu. Dulu masih awalnya kerja di perusahaan swasta yang ada di sini. Perusahaan apa, Pak? Pertama di industri perkayuan. Oh, kayu. Somel ya. Kemudian setelah itu ke HPH-nya di sini. Timber. Setelah tahun 97 menikah dengan orang sini. Ya, kemudian ya menetaplah di kampung ini. Setelah dari perusahaan tidak beroperasi lagi, menetap mengikuti istri. Oke ya, Pak. Ini apa namanya nih Pak? Daerahnya nih Pak? Ini daerah ini kita akan memasuki Segending. Namun oleh teman-teman di lokal ini ada beberapa tempat yang akan disebut, salah satunya ada yang namanya karantina. Maksudnya apa itu Pak? Karena dulu kononnya orang tua-tua apabila sakit dari kampung, maka kemudian dibawa ke tempat ini. Karantina untuk penyembuhan gitu kah? Iya, karena dulu penanganan mungkin kesehatan yang masih kurang optimal, sehingga kalau ada penyakit yang itu bisa tertular yang berpotensi menular. Iya, Terus dia sama siapa? Ditemani atau apa? Ya, ditemani, karena pernah ada kejadian waktu kena mutaber. Ini ada beberapa puluh orang kampung ini yang meninggal karena kalau dalam ini mutaber, karena gitu ya. Ya, orang sehat pada pagi ikut menguburkan keluarganya yang meninggal pada pagi hari, ya dia bisa kemudian sore hari meninggal. Nah, itu berlangsung ada beberapa hari. Itu yang menyebabkan sejarah karantina itu ya. Iya, sehingga kemudian orang ya. Oke. Ya. Pak, ini sekarang ini kan menjadi daya tarik wisata. Iya. Bagaimana sekarang pengelolaannya, Pak? Ya, pengelolaan ini sekarang ada, selain dari pemerintah kampung, juga kemudian ada teman-teman dari anak-anak muda ya. Dengan satu kelompok mereka ya. Kemudian bersama-sama dengan pemerintah kampung mengelola dan menjaga ini. Teman-teman dari pemerintah mengelola wisatanya, teman-teman dari lingkungan ini menjaga bagaimana agar lingkungan itu tetap terjaga. Oke, Pak, ini berapa luasnya Pak? Daerah ini Pak? Kalau luas kurang lebih ini ada 1.500 hektar. Itu statusnya KBK atau APL atau apa? Statusnya ini ada di APL. APL. Apakah sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata atau bagaimana Pak? Sudah, tahun 2019
ditetapkan menjadi salah satu kawasan wisata mangrove. Ya. Wisata. Jadi sudah ditetapkan 1.500 oleh keputusan Bupati Pak ya? Oleh keputusan Bupati. Oke, karena di APL ya Pak ya? Karena di APL pada saat itu masih di. Oke. Pak, di sini ada apa Pak? Di sini Pak, yang menjadi daya tariknya apa Pak? Daya tarik di sini salah satu hal yang menarik dan sangat menarik, mungkin hampir tidak ada di tempat lain. Pada saat yang bersamaan, mudah-mudahan momennya ini pas, Ya. kita bisa melihat penyu dan bekantan itu dalam 1 detik yang sama. Penyu dan bekantan. Penyu dan bekantan. Oh gitu. Ya. Mohon maaf, ini kan kita pagi jam 8. Iya. Apakah kira-kira momentumnya tepat Pak? Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saja kita momentum itu pada saat yang bersamaan kita bisa melihat penyu dan bekantan secara bersamaan. Oh. Di daratnya kita melihat, di sisi daratnya kita bisa melihat bekantan, dan di lautnya pas kita lagi melihat penyu sedangkan. Mudah-mudahan ada. Oh begitu ya. Pak, ini kan katanya dikelola oleh sebuah lembaga. Ya. Nama lembaganya apa Pak? Nama lembaganya Forlika atau Forum Peduli Pelestarian Alam. Oh, Forum Peduli Pelestarian Alam. Ya. Nah, ini kan perlu dijaga ya. Apakah ada kegiatan monitoring atau patroli Pak? Atau supaya tidak diganggu masyarakat atau gimana? Ada, selain kita melakukan dengan melalui pemerintah, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan peran mangrove dan apa saja manfaat yang bisa diterima jika lingkungan ini terjaga. Nah, tindakan lainnya yang kita lakukan adalah dengan melakukan patroli. Patroli Pak ya? Ya, kalau untuk melakukan patroli ini, ya kami berharap aja kepada pemerintah desa mau menyiapkan fasilitas dan sedikit anggaran dalam rangka kerja, anggaran untuk menyewa perahu dan lain-lain. Ya, Pak, maaf Pak. Ya. Itu apa Pak? Itu Pak. Ini adalah untuk tempat pembesaran ikan oleh masyarakat. Pembesaran ikan. Oh, kayak kandang tuh Pak ya? Ya, kandang. Jadi maksudnya ikan ditangkap, kemudian ditaruh di situ. Ya. Kemudian itu salah satu. Itu agak gimana Pak? Itu tempat pembesarannya itu di atasnya di bawah kolong rumah itu kan ada keramba yang melingkar itu. Itu dikasih makan atau gimana Pak? Ya, biasanya diberi pakan. Biasanya jenis apa Pak? Dari mungkin ikan-ikan teri atau ikan-ikan apa ya. Oh, oke. Nah, ya. Nah Pak, kembali ke sini Pak. Ya. Jadi selain penyu sama bekantan, apalagi Pak yang mungkin yang menjadi daya tarik di sini Pak? Daya tarik ini kita bisa lihat bagaimana tanaman mangrove ini. Mangrove ya. Tanaman mangrove, dan salah satu hal yang mungkin menurut kami ini menarik adalah antara mangrove itu kita langsung berhadapan dengan hutan Tropis. tropis. Oh. Ini nampak. Kalau kita Ya lihat, ini ya, ini kelihatan Pak ya. Iya. Jadi di pinggir lautnya mangrove, di atasnya ada apa? Pak, di atas itu apakah ada kepemilikan masyarakat Pak? Ya, gimana? Ada kepemilikan masyarakat atau semuanya memang punya desa atau gimana? Sementara ini masih dia statusnya masih hutan negara. Nah, kemarin dengan pemerintah kita berharap kemudian dilakukan semacam satu studi mana tempat-tempat yang bisa dikelola masyarakat. Oh, ada seperti pemetaan gitu ya? Pemetaan, pemanfaatan ruangnya ya. Mana yang kira-kira kalau ini dieksploitasi masyarakat kira-kira tidak akan mengganggu si genting ini sendiri. Yang kedua kemudian di konsep itu kami usulkan bahwa pemerintah harus mengatur jenis apa-apa saja yang jenis tanaman yang Pak, ini ada Pak, ada penyu. Iya, Muncul tuh. Muncul. Oh, ada muncul ya? Mungkin ini ada muncul, nih, kita ada penyu. Ini saya minta arahkan ke motoris, nanti kita bawa ke tempat ada yang ada penyunya ya? mudah-mudahan saja. Oh, tuh nah, penyu nah.
muncul. Nah tuh penyu. Nah, oh penyu. Kalau di depan sana ada penyu pada saat Oh di penyu, banyak penyunya Pak ya. Ini berarti kita momennya lagi. Yang tepat ya nih ya. Oh. Mudah-mudahan si bekantannya sudah keluar. Oh ini banyak ya bakau Pak ya. Ya ini bakau gini. Dan itu ada bakau yang tempat makannya bekantan. Oh. Oh ya ini bakau semua ya Pak ya. Bakau. Dan kadang-kala setelah bakau ini kan mungkin ini nggak karena biasa lagi berjemur. Berjemur dia ya. Ini berjemur yang orang di sini sih menyebutnya nenek. Ya. Pak, kalau penyu kan banyak di sini. Kalau dia berkembang biak di mana Pak dia bertelur Pak? Dia bertelur kadang-kala ada di Pulau Sigending sini. Ada di sini ya, ada di sini ya. Bukan orang. Biasa ditemukan termasuk Pulau Kajungan. Ikan Yungan. Oh, jadi dalam ini ada kayak pasir gitu ya? Iya. Ada daerah yang kayak pasir ya? Di Pulau Sigending besarnya itu. Oh. Ada 2 pulau, ada Sigending besar ini, bagian Sigending, dan di depan nanti jadi ada yang ini Sigending besar. Ini Sigending besar. Yang kanan Sigending kecil. Enggak, nanti di depannya ini ada terputus sedikit. Oh gitu. Sampingnya. Oh. Sigending kecil. Gitu ya. Oh begitu ya. Jadi Pak selama ini kalau ancamannya Pak, apakah ada misalnya pemburu, penebang liar atau apapun lah yang mengancam keberadaan mangrove sama satwa-satwa yang ada di sini Pak? Kalau mangrove saat ini masih aman saja. Aman. Dari penebangan liar dan lain sebagainya karena mungkin untuk di sini si mangrove ini belum ada nilai ekonomisnya lah. Masih dianggap kayu bakar biasa. Kayu bakar biasa. Jadi tidak begitu dilirik. Nah, justru ancaman ini penyu. Ancaman karena penyu ini dagingnya lumayan mahal ya. Tapi bukan di masyarakat kita yang melakukan. Dari orang luar ya. Orang luar. Nah, dan modus mereka kadang-kala menangkap di sini dan dikerjakan di kabupaten lain. Karena batas dengan Kabupaten Kutub ini kan dekat ya. Oh, seberangan aja ya. Dekat, ya. Oh, gitu. Itu sering terjadi Pak ya? Atau sudah berkurang? Ya saat ini dia ada waktu-waktunya. Waktu-waktunya. Nah, konon katanya itu kan di Dendeng, kemudian dikirim ke satu daerah di Indonesia yang di sana itu cukup daging penyu ini cukup mahal harganya. Gitu. Nah kadangkala nelayan yang dari daerah itu bisa muncul di sini. Bisa muncul. Saya tidak perlu menyebutkan provinsi mana. Ya. Intinya ada ancaman dari luar yang ingin mengambil penyu itu ya. Tambah dengan hutan ini, hutan tropisnya. Supaya lebih memudahkan pengunjung untuk mencari bekantan. Apakah pernah ada seperti pemetaan di mana-mana saja titik-titik kumpul bekantan, Pak? Kalau di teman-teman Forlika yang kami sebutkan tadi, mereka punya data itu. Dan memang itu sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir bahwa kemudian untuk melihat agar supaya seperti ini. Ketika ada pengunjung yang mau melihat yang kami bilang tadi itu, kita udah tahu itu ada di bulan berapa. Oh ini nah. Oh iya. Oh ada nah. Oh gitu. Nah itu teman-teman di Forlika ada punya data ya. Nah, ini itu ya Pak ya, itu ya penyu ya. Oh. Nah kalau kita ke kanan ini, di dalam ini ada namanya dalam bahasa daerah salok buaya. Salok buaya. Ini kalau di Indonesia kan berarti sungai buaya. Maksudnya? Sungai yang memang habitatnya buaya. Ada buayanya di situ memang. Nah kadang-kala mereka sampai keluar ke sini. Tapi gitu. alhamdulillah belum pernah ada masyarakat yang menjadi korban itu. Gitu. Mungkin masih di habitatnya sana masih. Habitat asli ya masih ya. Masih bagus, masih terjaga. Makanan di sana masih lumayan, jadi belum nakal. Oh itu lagi yang muncul lah ya. Oh ini kita keliling Pak ya? Iya, nanti kita keluar di sana di muara. Oh muaranya. Kita akan menuju ke. Ini. Kita melihat momennya si penyu ini. Yang belum ketemu nih, bekantannya belum Pak ya? Iya, bekantannya. Tapi biasa di sini Pak ya? Ini di sini biasa di depan sini
Nanti kita akan temukan ini tempat makannya bekantan. Iya iya. Oh. Dia bagus kalau ada yang kayak mangrove kayak perkebunan teh yang di ujungnya, nah itu. Dulu juga pernah ada kegiatan dari BRGM sini untuk penanaman kembali mangrove. Ada di beberapa titik. Ada lokasi yang penanaman Pak ya? Nah, itu yang saya bilang. Itu sana kalau kita melihat itu Pak, itu kan agak seperti gunting-gunting ya, dipotong. Itulah tempat makannya bekantan. Oh itu. Rumah ini dia tidak akan karena air sekarang kan lagi pasang ya. Kalau air surut mereka lagi main di sini. Oh gitu. Samping lagi. Coba dilihat itu. Iya iya. Beda kan? Iya iya iya. Ya. Oh. Itu dimakan. Begitu ya. Itu sebelah sana itu. Oh. Biasanya dia kumpul ada juga di depan itu. Ya. Biasanya bekantan itu. Oh. Ya memang semuanya bakau Pak ya ini ya, kita lihat ya. Dominan bakau ya. Mungkin dari apa ya Pak? Dari Rhizopora ya? Rhizopora Pak, Rhizopora. Juga ada. Oh ya ini nah nih. Besarnya. Ada anak tadi penyu. Dulu ada mahasiswa S3 ya. Pernah melakukan penelitian dari Universitas Surya ya. Surya Jakarta. Surya apa gitu? Misalnya ini Surya. Cuma hasilnya sampai hari ini nggak pernah dikirim ke kita. Jadi kita. Oh gitu. Kemarin kan kita lihat itu ada. Kenapa? Ini kan tanpa diganggu tapi ada kemudian bakau-bakau yang mati ini, ya kan? Apalagi di luar sana ada nampak sekali itu. Nah, kelemahannya si gending ini nih Pak, dia tergantung kepada pasang surutnya air. Oh gitu, jadi kalau sudah surut kita nggak bisa naik ya? Bisa, dan saat ini kita lagi menuju ke surut. Menuju ke surut, jadi nggak bisa masuk sana ya? Jadi kita harus hati-hati, supaya enggak. Yang kita pakai juga harus paham ya? Harus paham. Iya. Saya dulu sama Pak Edi pernah terjebak di situ. Terpaksa turun perahu. Itu betul ya? Oh itu nodu banyaknya. Itu di pas-pasan ada nih. Alhamdulillah pas kita waktunya nih ya memang ya. Pas mudah-mudahan di depan sana. Saya dulu bawa pernah tim dari Kompas di bawah sana ini. Dialah yang kemudian saya dulu anggap biasa, tapi tim Kompas itu yang mengatakan luar biasa ini Pak, karena pada detik yang sama kita bisa lihat penyu dan bekantan ya, waktu yang sama ya. Iya, dalam waktu yang sama. Biasanya kalau kita wisata ini ya melihat bekantan aja, melihat penyu aja. Tapi di sini kita bisa lihat bersama. Jadi ini memang pasang nih Pak ya, memang kalau gini Pak ya. Ini sebetulnya sementara menuju ke surut. Sebentar lagi. Jadi. Pak, kalau masyarakat ada nggak masyarakat yang misalnya memancing di sini atau apa? Di daerah sini Pak? Nggak ada. Dulu ini tempat, justru ini yang kemudian menggugah kita untuk kenapa ini harus dijaga. Ini yang kita bilang kalau dia ndak Pak. Karena ini sebetulnya tempatnya karena di bawah ini kan banyak sekali lamun ya. Oh lamun. Mungkin sudah ini biasanya banyak lamun yang warga di sana nggak bisa makan ikan dong. Tapi dengan ada si gending, inilah tempat mereka mencari si gending sehingga bisa menyuplai ikan ke warga kampung. Itu salah satu juga kenapa ini harus dijaga. Gitu. Misalnya illegal fishing atau apa ya? Iya. Jadi ini sebagai alternatif apabila zaman dulu ya kondisi laut sedang tidak mendukung ya. Kondisi laut sangat tidak mendukung sehingga banyak nelayan yang harus ini. Tapi nelayan tradisional yang menggunakan jaring, bukan biasa itu biasa mereka di sini. Gitu. Yang ada di sini. Nah itu yang kemudian selama beberapa bulan bisa sampai 2 bulan masyarakat di sini bisa ya mengkonsumsi ikan ya dari hasil tangkapan yang ada di sini. Cuma kemarin ini saya mengusulkan ke pemerintah kampung, bisa enggak ini kita jadikan semacam pusat kuliner di sini. Pusat kuliner? Ya. Maksudnya gimana Pak? Kita buat makan di tempat
ya, makanan ya di sini di atas laut sini ditata sehingga kemudian para pengunjung atau wisatawan bisa makan di sini sambil menikmati ini. Dan ada di rumah makan itu itu di bawahnya ada pembesaran ikan. Gitu ya. Ini Pak ya. Bagus. Nah, siap-siap Ini rencana saya mengusulkan biar dikelola oleh kelompok nelayan. Ini juga bisa mungkin ada biasa tempat-tempat rekreasi. Gitu ya. Jadi idenya seperti itu ya. Jadi ngadakan kayak sebuah pesta kuliner tapi di pinggir sungai sini ya. Tantangan kita satu aja, bagaimana mengendalikan sampah. Itu aja tantangannya. Iya. Konsepnya itu yang harus ini bagaimana agar supaya sampah ini laut ini tidak menjadi tempat sampah. Ya. Bagus juga itu ya sebagai mungkin bisa menjadi menjadi jadwal rutin, agenda rutin ya. Iya, karena kan selama ini bagaimana sih kita berusaha meningkatkan ekonomi daripada masyarakat nelayan terutama yang ada di sini. Selama ini kan masyarakat nelayan hanya bergantung dengan bantuan baik dari pemerintah. Berikutnya ketika itu meminta lagi. Coba kita. Nah ini, kalau kita lihat ini kan dia agak rata Pak. Itu apa Pak? Ini yang ujuk-ujuknya menjadi makanan bekantan. Dia dari sana ini tempat di dekat situ itu adalah adik-adiknya, dia akan turun ke sini memakan ini. Itu apa jenisnya Pak ya? Nah itu kalau orang sini apa namanya manggilnya Pak? Kalau kita di sini bilang semua rata-rata bakau aja. Ini bakau aja ya? Kita bilang bakau aja. Mungkin kalau ada iya. Jadi apa? Kan kayak digunting ya. Iya kan kayak rapi ya. Iya kayak dibersih dipotong gitu ya. Nah, ini. Jadi pucuknya tuh dimakan sama bekantan ya. Tapi itu kok bisa nyebrang deh ya? Padahal bekantan tuh bisa berenang nggak Pak? Enggak, ini kan surut ya. Gitu. Ini kalau surut bisa Pak ya sini ya? Iya, tinggal ini yang ada. Airnya. Ini kering ya. Mereka berjalan dari hutan sana. Gitu. Ini pulau Pak, ini pulau mungkin dia bisa bertelur situ Pak ya? Ini bisa jadi. Bisa bertelur situ ya? Ini si gending kecil ini yang saya bilang. Ini pulau Pak ya? Iya. Ya. Ini segede yang kecil. Di sini mungkin ada penyu bertelur itu Pak ya? Di sini. Situ ya? Ini pulau besar ini ada si gending kecil. Ya. Beberapa nelayan yang terbuka. Ini ya. Tapi kalau sudah sini sudah nggak ada ya penyunya Pak ya? Penyunya ya? Dia udah jarang. Yang lebih aman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di laut ini ada. Itu Pulau Kariungan ya. Nah di sana ada Pulau Kariungan ya. Di sana Teluk Sumbang kan? Ya, Teluk Sumbang kalau masuk itu Tanjung, masuk ke dalam itu Teluk Sumbang. Di sana cuma kali lihat. Hidungnya Kalimantan. Kalau kita lihat di peta yang hidungnya Kalimantan. Itu hidungnya Kalimantan itu desanya Teluk Sumbang juga ya? Dia sudah masuk Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur. Yang tadi kan berdekatan sekali. Jadi mereka mencuri penyu dari Berau sini. Mereka bawa ke Kutai Timur. Mungkin Kutai Timur perdanya tidak ada mengatur tentang penyu. Jadi mereka aman aja ya? Mungkin aman aja. Tapi kalau di Berau diatur melalui perda. Iya. Kalau Kariungan ini di bawah administrasi Teluk Sumbang atau Sumbang Pak ya? Kalau di sana tuh Pak ujungannya tuh Teluk apa? Sana kalau yang kelihatan kecil itu namanya Kariungan kecil. Kariungan kecil. Ini Kariungan besar. Itu ada penduduknya Pak yang kecil? Itu di sana enggak ada penduduk. Kosong ya. Luasnya berapa Pak kira-kira Pak? Kalau itu mungkin keluasannya sekitar 50-an hektar. 50 hektar. Berarti sekitar 5 meter ya Pak ya? Iya. 5 meter lebarnya ya? Iya. Kalau Kariungan ini ada penduduknya Pak? Kalau Kariungan ini sudah banyak penduduk. Banyak ya? Dulu biasa yang tinggal di sini
semua masyarakat nelayan biasa dari Sulawesi yang kemudian mampir dan merasa cocok jalannya. Tapi pemilik-pemilik dari kebun-kebun kelapa itu adalah masyarakat biduk-biduk ya. Pemilik Karena lahannya ya. sejarahnya biduk-biduk, awal asal muasalnya pemerintahan biduk-biduk itu berasal dari Pulau Kanyungan. Asal muasalnya. Asal muasalnya. Makanya kelapa yang ada di Pulau Kanyungan itu lebih tua daripada kelapa yang ada di biduk-biduk. Oh, begitu. Jadi pertama-tama orang itu ke biduk-biduk ke Kanyungan dulu ya? Ya, orang tua-tua dulu itu pemerintahannya ada di sini. Kanyungan. Cuma pada zaman dulu ada gangguan dari Mundu. Mundu itu apa, Pak? Bajak laut. Yang berasal dari sebelah. Menyerang sampai ke Pulau Balitukuk kan itu berapa kali. Cuma konon kabarnya mereka tidak bisa masuk ke biduk-biduk. Karena? Ya menurut ini di biduk-biduk ini kalau penglihatan mereka konon katanya cerita ya bahwa seolah-olah ini dijaga oleh orang-orang. Karena mereka melihat banyak sekali orang tua yang bersorban putih yang ada di pinggir pantai. Katanya. Begitu ceritanya ya. Sehingga mereka nggak bisa masuk biduk-biduk. Ada yang kedua bilang mereka tidak berani masuk sini karena takut sama Dayak Teluk Sumbang. Dayak Sumbang. Pernah layarnya disumpit sampai patah. Pernah disumpit layar mereka sampai patah. Kira-kira itu terjadi tahun berapa? Kira-kira, Pak? Itu di tahun 1940-an, 50-an ya. Awal-awal itu ya? Iya. Karena di 1960-an masih ada di sini. Kemudian si Mundu masuk sampai ke Pulau Balitukuk, sehingga menimbulkan keraguan orang tua di sini untuk mencari kira-kira di darat sana ada apa. Kira-kira darat sana ada apa. Maka kemudian mereka melihat dan ketemukanlah di Labuan Kelambu. Labuan Cermin itu. Iya. Jadi Labuan Cermin itu pemerintahan di biduk-biduk itu sebenarnya asalnya dari sini ya. Dari sini. Yang lebih tua ya. Gitu. Jadi, nah itu yang kita nggak ada informasi yang yang bisa kita baca itu. Ini cuma cerita dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Walaupun sumber informasinya dari mulut ke mulut ya, tidak ada literatur yang kita bisa baca untuk itu. Sehingga kemudian kalau kita lihat kelapa di Kanyungan sana lebih tua dan pemilik kelapa itu adalah masyarakat yang ada di biduk-biduk. Begitu. Kalau itu luasnya tadi berapa? Kalau yang Kanyungan besar ini, Pak? Kalau Kanyungan besar ini mungkin ada 300-400 hektar. 300-400 hektar ya, Pak ya? Secara administrasi di bawah di Teluk Sumbang ya. Kalau penduduknya berapa banyak, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau penduduknya ini 30 kakak ya. 30 kakak. Wah, lumayan juga ya. Kenapa tidak jadi satu desa, Pak ya? Atau terlalu kecil? Mungkin belum cukup. Belum cukup ya. Kenapa dia masuk di Teluk Sumbang? Karena pembagian wilayah dulu biduk ini kan, jadi dari biduk-biduk dari Labuan Cermin sampai Teluk Sulaiman itu satu desa Teluk Sulaiman. Desa biduk-biduk. Terus? Karena kalau dilihat dari kedekatan ini mestinya Kanyungan ini lebih dekat ke Teluk Sulaiman atau Giring-Giring. Ya harusnya ya. Iya. Cuma karena dulu pembagian kalau ini masuk ke biduk-biduk ini menguasai wilayah terlalu besar. Luasnya ya. Karena dulu dia belum terbagi. Sekarang kan biduk-biduk sudah terbagi menjadi 3 desa. Iya kan? Sehingga ini masuk di wilayah. Dari zaman dulu Teluk Sumbang itu sudah desa ya? Sudah desa. Jadi dulu Teluk Sumbang, biduk-biduk, ya. Itu aja? Kalau dari sini Teluk Sumbang, biduk-biduk, kemudian Pantai Harapan, Tanjung Perempat. Dan ada satu, 4 kampung. 4 kampung aja dulu ya? Iya. Jadi yang dipecah biduk-biduk aja? Jadi dipecah biduk-biduk dan yang di sana itu tetap? Itu yang dipecah itu adalah Pulau Balitukuk. Karena dulu Pulau Balitukuk di bawah administrasi Pantai Harapan. Gitu. Wilayah. Kalau kita ke Balitukuk itu lewat mana, Pak?
Oh, berapa tempat bisa dari sini, kemudian dari Pantai Harapan sana, Bisa karena ya? lebih dekat dari Pantai Harapan. Oh, Nah, bau telur sih, Oh, iya kan? Yang tempat apa konservasi penyu ya. ya. Pak, kalau batas Teluk Sulaiman sama Teluk Subang mana, Pak? Batasnya ini tadi. Ini, Pak ya? Mungkin dah. Oh, itu batas antara Teluk Sulaiman sama Teluk Sumbang. Kalau jalanan sana itu, Pak, sudah Teluk Subang ya? Yang Ya, dari yang kelihatan itu sudah masuk. Subang. Itu jalan ke mana, Pak? Jalan ke kampung ya? Bukan, itu kelihatannya akan didirikan untuk apa? Wisata ya. Wisata ya? Ntar, Pak, kalau Teluk Sumbang tuh ini atau di sana? Di sana ya? Sebelah ini ya? Ya, sebelah pulau ini. Sebelah pulau ini. Oh. Jalan Oh, pemerintahan begitu. penduduknya lebih banyak. Tapi wilayahnya cukup luas. Itu kelihatannya kok banyak betul anu ya, Pak ya? Banyak nelayan sana ya memang ya? Apa? Banyak nelayan sana kelihatan ya? Itu. Oh enggak, itu kapal-kapal pengantar wisata ini. Oh. Kapal-kapal ini. Ya dulunya mereka nelayan. Oh, gitu. Dulu bahkan teman-teman yang sekarang bekerja sebagai transporter ini, Ah. ya kan? Mereka dulu ini adalah pelaku-pelaku bom. Oh. Tapi sekarang Tapi banyak. sekarang mereka yang jadi pionir paling depan melarang bom. Karena Oh. mereka kadang-kala melayani tamu-tamu mancing ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena kan kalau maaf lah misalnya apa? Rusak kanunya habitat kan berarti kan jelek ya. Mereka juga akan terdampak. Iya, akan terdampak nanti kan. Mereka akan terdampak. Betul juga. Ya Tamu-tamu, bagus lah gitu. Ketika sudah tidak ada tamu yang mau ke sini, apalagi yang mereka tinggal. Ya, itu namanya alternatif mata pencarian. Ya, dan Ya. alhamdulillah dengan ya dari kacamata saya bahwa salah satu usaha yang cukup bagus ya, usaha alternatif yang kalau dalam keadaan begini ya bayangkan aja kalau satu kali di drop dengan nilai tadi yang pernah saya sebut, Ah, toh kalau dia tidak dapat penumpang lagi dalam satu hari ini sudah lumayan loh penghasilannya. Iya, dia ya. dapat, ya kan? Dari angka yang saya sebut itu. Iya, iya, iya. Kalau satu siklus liburan yang panjang kayak Oh, itu jalan AO yang anu ya, ke Teluk Sumbang ya. Enggak, ini jalan yang lagi ini bukan jalan. Itu yang kalau kita lihat itu udah dibersihkan, itu akan didirikan usaha pariwisata mirip dengan Lamin Guntur. Lamin Guntur. Oh, iya. Kan kemudian ke sini kan ada- View-nya bagus ya. Nah, oh iya, jadi mereka membuat usaha. Yang penting itu berarti APL berarti Pak ya? Oh iya, diambil. Oh. Ya. Patokannya APL di sini patokan kasarnya kalau kita ke Teluk Sumbang lewat darat dari Teluk Sulaiman sebelah kiri itu aman. Oh, gitu ya. Di APL. Sebelah kanan masuk kurang lebih 200 meter dari pintu. Itu sudah. Oh, Masih ada sekitar 200 meter. nah. Gitu. Jadi kalau sebelah kiri ke lautnya itu Ya, APL, ke atasnya sudah ya. apa? KBK. 200 meter di jalan Pak ya. Dari 200 meter. Kurang lebih kasarnya begitu. Berarti Bapak dulu pernah kerja di sini Pak ya? Karena Ya. kan Desa Timber kan di sini kan? Iya, masuk kita dulu. Kebetulan saya di Kerajaan di pemetaan kan. Oh, pemetaan. Jadi keliling hutan berarti? Iya, jadi saya tahu terus waktu di Infab dulu ini. Kan Oh. dulu Desa Timber itu keluasan areanya ada 60-an ribu. 60.000 dulu ya? Tapi kemudian banyak sekali yang sudah tidak potensial lagi kan. Baru disesuaikan lagi sekarang ya? Nah, kemudian Jadi- dan yang celaka dulu itu wilayah kampung itu masuk di KPK. Sebelum kita Oh. Infab. Apa? Teluk Sumbang? Karena wilayah semua yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk ini. Semua ya? Karena wilayah konsesinya Desa Timber yang 60.000 itu meliputi dari pinggir laut sampai ke hutan. Oh, zaman itu Iya. semua desa yang ada di Biduk berada di KBK. Waduh, Di konsesi 1973 itu 73 ya? ya. Sampai Weh. kita di 95 ya. Iya, iya, Kita iya. infab itu. Berarti luas betul dulu Pak ya? 60-an ribu Pak. 60.000 ya? 60.000.
Jadi satu kecamatan itu milik dia. Dia semua ya. Dan ada sebagian ada 10.000 di kecamatan dulu. Pak, kita masuk nggak Pak? Hujan Pak? Oh, iya. Sambil nang Pak. 5.000 kalau dalam. Oh nggak apa-apa. Oh ya ini kebetulan hujan jadi kita harus. Iya. Ya. Kalau masih kebanyakan singgah para pemancing lah. Yang dari Sulawesi, yang ini. Ya kalau mereka datang sini tahu di sini bagus ikannya, dari Bontang datang mencari di sini, kemudian buat pondok-pondok lah di sini. Akhirnya karena merasa nyaman, ya dia menjadi pemilik di sini. Apalagi sejak wisata yang mulai berkembang, makin mereka tidak mau kembali kampung, lebih senang menetap. Bahkan orang Teluk Suleman cenderung mau ke pulau sini. Ya. Kalau mereka statusnya tanah apa Pak? Tanahnya sertifikat atau surat garap atau apa? Surat dari kepala desa aja? Iya, kalau di sini kan, kalau di pulau itu kan, ini masuk kategori pulau kecil, tidak boleh diberikan HM kan Pak? Ya, palingan surat garap, bangunan, iya kan, AGB atau AGU saja. Bisa dipakai hanya untuk usaha aja ya, bukan untuk dimiliki secara mutlak ya. Karena kalau secara aturan di pulau kecil seperti ini tidak bisa diterbitkan sertifikat apa. Jadi ini wisatanya dikelola oleh orang per orang ya, bukan oleh lembaga tertentu, misalnya BUMDes atau apa? Kayaknya sudah mulai ada BUMDes di sini, entah di bagian apa, entah di kebersihan kah atau mungkin pelayanan apa. Ya. Tapi yang jelas kalau pengelola misalnya kayak apanya di sini itu adalah dari pihak apa ya, bisa sama orang sendiri gitu. Belum ada lembaga yang mengelola. Nah, jadi kita sebentar lagi sampai ya. Ya, sebentar lagi sampai. Dari jauh kelihatan kecil ya, ternyata. Kalau 300 hektar berarti satu diameternya berarti berapa tuh ya? 100 kali 300 ya? Iya. Iya ya? Iya. Berarti sekilo kali 3 kilo Pak? Ya? Sekilo kali 3 kilo? Iya, sekali ya. Ya, sekilo kali 3 kilo. Sekitar itulah ya? Iya. Jadi lumayan besar juga. Ini kalau kita, mohon maaf, kalau dulu kan Derawan kita bisa keliling ya? Iya. Ini bisa nggak kita keliling Pak? Bisa. Bisa ya? Jadi pantainya ini bisa kita lewati ya. Mudah-mudahan tidak ada orang buat rumah di membelakangi pantai ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau rumah-rumah yang masyarakat yang dulu dia cenderung membelakangi pantai ya. Karena kalau membagi pantai itu agak estetikanya kurang sip lah ya. Belum semenarik seperti sekarang. Sekarang sudah. Ini sekarang sudah. Ya saya juga harus bilang bahwa yang paling berjasa, yang mengembangkan ini kebanyakan dari pemerintahan kutip, bukan pemerintahnya. Tokoh-tokoh pemerintahnya mungkin melihat ada sesuatu, banyak memiliki tanah di sini, mengembangkan usaha di sini. Ini ada Bupati Kutip, ada anggota DPR, tapi bukan pemerintahan Kutipnya. Orang per orang. Cuma pejabat-pejabat. Nah, dari sinilah yang kemudian Kajungan itu dikenal sebagai tempat wisata. Oke. Nah, Pak itu berarti sana Teluk Sumbang Pak ya? Sana tuh Pak ya? Sumbang, yang ada kelihatan putih-putih itu adalah pantainya Pak ya? Iya. Berarti di situ ada kemungkinan ada ini Pak ya? Ada telur penyu Pak? Apa? Ada telur penyu sana kira-kira? Telur penyu di yang sana tuh Pak? Yang Teluk Sumbang itu ada penyunya juga, telur penyu? Nggak ada ya? Ada ditemukan. Tapi yang di sini mungkin ada Pak ya? Cuma nggak tahu dengan sudah ramai sekarang masih ada enggak? Iya, karena sudah ramai gini takutnya mereka nggak berani naik ya? Iya, kalau dulu setahu kita rutin dia naik. Minimal 2-3 ekor begitu. Iya. Ya dulu ada sistem pembagian. Jadi ada giliran. Gitu, diaturnya ya? Harus lewatin ya pelabuhan nih ya. Dulu perasaan nggak ada Pak, dulu Pak? Iya, ini
dibangun oleh pemerintah kabupaten. Oh, Pemda ya? Pemda. Dinas pariwisata berarti? Mungkin di pariwisata atau apa perhubungan kah atau Ya, wah. kurang tahu. Ini kanyungannya seperti begini ya. Waduh, kerennya. Ini dikelola sudah. Tapi memang harusnya yang ngelola cuma masyarakat aja, jangan swasta besar, Pak. Iya, mestinya. Karena kalau swasta besar nanti masyarakat jadi penonton kan? Tapi kalau saya lihat di sini juga bagus pengelola kayak ada yang di sana di panorama itu, di Agus cukup berbagi. Itu lah bagus ya. Beliau mau egois diambil semua usaha, mungkin masyarakat. Iya, betul. Kebagian karena beliau punya kemampuan untuk itu tapi tidak dilakukannya. Iya. Oke, sip. Kita sudah sampai ke Pulau Kanyungan. Welcome to Kanyungan Island, Kampung Teluk Sumbang. Ini sudah banyak banyak kapal-kapal